Ajari umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Silakan duduk semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Oke, kita mulai dengan absensi dulu ya. Untuk hari ini, Dewa Komang Sandi hadir. Dewa Putu Dendi Setiadi. Jatu Alfariski. Surya Pradnya Wibawa. Ida Ayu Anindya Putri. Kadek Bintang Putri. Dita Dwi Cahyani. Febri Saputra. Kania Intan Putri. Novia Dwi Maharani. Rani Regina Putri. Adimas Catur Wiguna. Winda Dwi Lestari. Wirawan hadir. Cinta Dita. Restini. Surya Dharma. Loh Ayu Bendesa. Isa Anggaran. Purnamiasih. Adistia Sri Utami. Widya Stuti. Mahadana. Putri Maharani. Rispayanti. Sekar Ayu. Bayu Bakta. Frida. Melani. Restu? Belum hadir ya? Loh Putu Indriani. Oke. Tinggal Restu aja yang belum ya. Oke, hari ini kita akan lakukan pembelajaran dengan materi mengenal unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial generatif. Sebelumnya, kalian pernah mencoba membuat sesuatu di AI? Pernah? Apa? Contohnya? Membuat gambar, Bintang udah pernah membuat gambar. Ada yang lain? Membuat video AI. Kalian pakai aplikasi apa? Gemini. Kalau pakai web? Oke, pakai web. Jadi ini adalah hasil-hasil dari AI. Jadi apa AI yang mana sih yang bisa membuat seperti ini? Kemarin, minggu lalu kita sudah belajar jenis-jenis AI. Masih ingat? Oke, kita akan belajar tentang AI generatif. Kecerdasan artifisial generatif. Di mana itu adalah AI yang bisa membuat sesuatu. Spesifiknya ada yang membuat video, ada yang membuat audio, teks. Contohnya adalah ChatGPT, dia menghasilkan teks. Kemudian ada DALL-E yang bisa membuatkan gambar sesuai dengan deskripsi yang kita berikan. Kemudian Google Gemini juga bisa. Suno AI, pernah pakai nggak? Suno. Dia bisa membuat lagu otomatis. Jadi kalau kalian lagi galau, kalian ingin mendengarkan lagu galau, kalian bisa menciptakan sendiri dengan Suno AI. Ya. Di modul saya juga sudah yang saya berikan kemarin, itu ada AI yang bisa membuat beberapa file. Ada videonya juga. Pertanyaannya, kadang AI membuat kesalahan meski kita sudah memberikan perintahnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Pernah nggak? Saya ingin membuat pemandangan Bali misalnya, tapi yang muncul adalah misalnya candi-candi dari Jawa. Tidak spesifik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena perintah yang diberikan itu kurang spesifik. Jadi, lanjut. Oh, jadi perintahnya kurang spesifik. Instruksi yang diberikan dari manusia kurang misalnya kita mau ngasih ke AI-nya misalnya pemandangan gitu, mungkin kita kasih instruksinya itu kurang, jadi AI-nya belum bisa ngasih yang lebih akurat. Ya, belum bisa menggenerate hasilnya yang baik.
Jadi gimana sih kalau misalnya kita memberikan contohnya? Apakah hasilnya yang diberikan AI sesuai? Kira-kira sesuai nggak? Kalau kita memberikan contoh, saya maunya membuat puisi misalnya. Harus puisinya 4 baris. Oh, dia membuatkan 4 baris. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kita coba nanti ya, kita praktekkan. Kita berikan dia contohnya, dia mampu nggak menghasilkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan perbedaan zero shot dan few shot prompting. Kemudian melakukan eksperimen sederhana. Jadi kalian akan mempraktekkan sendiri gimana sih caranya membuat prompt dan menghasilkan membandingkan hasil AI-nya. Ketiga, menyusun prompt sesuai dengan kebutuhan dan menganalisa efektivitasnya. Jadi kalian membuat prompt kalian sendiri. Dan keempat adalah menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi atau laporan. Jadi nanti saya kasihkan LKPD, kalian diskusikan. Sudah masuk. Dari mana harus tuh? Oh ya, silakan masuk. Oh, nggak ada kursi ya? Kan duduk sini aja dah. Pakai kursi saya aja. Jadi nanti kita akan berdiskusi berkelompok untuk menyajikan prompting itu sendiri, ya. Nah, dari tujuan itu, pembelajaran kita hari ini akan menggunakan model problem based learning. Jadi saya berikan masalahnya, kalian diskusikan berkelompok. Saya inginnya kalian berkelompok itu 4 orang. Ya, kalian putar balik aja. Kemudian permasalahannya adalah sesuai dengan LKPD, kalian membuatkan saya puisi dengan AI. Hasilnya sesuai nggak? Bisa? Silakan buatkan kelompoknya. Ya, putar balik aja. Nanti langsung buatnya di Canva aja presentasinya ya. Kalian berlima kan? Kalian mau pindah sini satu atau sana satu? Gimana berlima ini? Maunya gimana? Terus tuh sini lah. Silakan dibuat ya. Dan buatkan juga saya presentasi, karena tadi di tujuan pembelajaran saya, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi saya ingin kalian buatnya pakai Canva aja. Jadi lewat HP aja bisa akses Canva kan. Ya, silakan dikerjakan. Untuk materinya, prompt itu adalah perintah atau instruksi yang kalian berikan kepada AI. Di modul yang sudah saya berikan, sudah dijelaskan gimana sih unsur-unsur prompt yang baik, apa sih manfaatnya kita membuat prompt, dan juga sudah dijelaskan di modul yang saya kasih, apa sih zero shot prompting itu? Kemudian apa sih few shot prompting? Kalau zero shot prompting itu adalah perintah yang kalian berikan langsung. Buatkan saya pemandangan, buatkan saya puisi, buatkan saya apa? Jawab pertanyaan saya, seperti itu. Sedangkan few shot, kita memberikan contoh. Buatkan saya pemandangan yang seperti ada puranya, ada jalannya. Kita berikan contohnya. Buatkan saya puisi, contohnya seperti ini. Kita sudah memberikan contoh puisi yang baik. Yang ada 4 barisnya, kita sudah berikan. Seperti kayak ini. Kalau ini zero shot, buatkan aku cerita pendek. Dia akan menghasilkan cerita yang tanpa tema. Bebas dia. Jadi, kita harus memberikan contoh yang baik. Kalau ini yang zero shot, ada contohnya. Terjemahkan dalam bahasa Prancis, misalnya kayak gitu. Oh, contohnya satu, saya makan nasi. Ada hasilnya.
Contoh kedua, dia membaca buku. Berarti kita langsung memberikan contoh terjemahannya seperti apa. Baru pada saat terakhir, sekarang, ini loh prompt yang terakhir ini, sekarang terjemahkan, saya suka informatika. Maka AI dia akan menghasilkan Jame Apre Informatika, itu misalnya. Bisa? Silakan diskusikan. Silakan buat kanvanya. Akses Canva, ada yang mau jawab, ada yang cari diskusinya, jawab pertanyaannya juga ya. Ini kan pertanyaannya banyak tuh. Ini langsung tuh jawab di sini. Jadi nanti kamu misalnya di Canva itu langsung udah kasih nama kelompokmu siapa, langsung dibuat ya. Ya, ini kalian buat juga. Nanti presentasikan apa yang kalian buat di sini tuh ke Canva. Nama kelompok kalian siapa, habis itu apa sih hasil dari zero shot-nya. Kalau kalian masukkan prompt kayak gini, apa munculnya? Tuh. Kemudian analisa kalian gimana sih? Gitu. Bisa? Buat di sini juga, buat di Canva juga. Karena ini akan dikumpul Canva yang untuk kalian pakai presentasi. Kenapa, Sah? Iya, presentasikan bagaimana sih kalian merangkum apa yang kalian kerjakan di LKPD dalam Canva. Ikutlah diskusi. HP-mu mana harus tuh? Bantuin temannya cari hasilnya. Rangkumannya misalnya zero shot tuh gimana sih hasilnya? Kalau misalnya kamu masukkan prompt kayak gini, hasil AI-nya apa? Habis itu kalian analisa tuh, oh kualitas dari hasilnya tuh bagus nggak? Kemudian kalian jawab nih, sesuai harapan, oh kesimpulan dari apa yang kalian buat di LKPD, kalian tuangkan dalam Canva. Ya. Yang mana? Yang mana yang lebih Canva itu kalian membandingkan, menyimpulkan misalnya, ini loh zero shot. Jadi kalian sudah paham nggak hasil zero shot kalian? Contohnya kalian membuat puisi tentang hujan, apakah sesuai dengan outputnya? Ya. artinya puisinya buat di sini. Ya, di sini buat juga. Itu di Canva nanti kalian copy juga. Ini loh hasil saya setelah saya masukkan prompt kayak gini. Kemudian hasil analisa kualitasnya apakah sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan temanya, sesuai dengan instruksinya. Bandingkan dengan view shot-nya. Kalau view shot kan saya sudah kasih contoh. Apakah lebih bagus yang mana? Yang mana kalian lebih nyaman makainya? Gitu. Di Canva kalian tinggal presentasikan, saya ini lebih suka pakai zero shot karena lebih praktis, saya nggak perlu contoh lagi gitu misalnya. Bisa? Sudah gini ya? Oke. Terus yang dibuat di Canva itu gimana, Bu? Di Canva itu nanti kamu copy aja ini, oh ini loh saya hasil prompting saya ini, hasilnya kayak gini, kualitasnya gimana? Langsung udah jawab, jelaskan ininya, kekurangan, ya di Canva juga. Jelaskan presentasikan gimana. Nanti linknya kirim ke WA saya. Kirim ke grup aja. Bisa? Berarti kan kayak Iya, presentasi gitu aja. misalnya jawabannya misalnya Buat di Canva.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini kan kita kan bisa nyari di Zerosa. Hmm. Nah, kita nyari di aplikasinya kan boleh di AI. Ini kan langsung prompting itu kan perintah yang kamu masukkan ke AI. Kamu pakai apa? Gemini misalnya. Langsung dimasukin ke sini perintahnya ini. Gimana hasilnya? Apa hasil dari promptingmu itu? Tulis di sini. Kan sudah buat puisi tuh. Tulis puisinya. Terus analisa puisi itu. Apakah sesuai dengan instruksi yang kamu inginkan? Baik nggak? Bagus nggak? Modul saya baca nih. PDF yang saya kirim. Di sana ada sih unsur dari prompt itu bagus nggak dia? Cara buat promptingnya yang bagus gimana? Boleh. Anggotanya. Sudah buat ininya? Promptingnya udah kerjain aja juga. Ada temannya pakai presentasinya, kamu jawab ini. Nanti kirim ke dia sebagai bahan presentasi gitu. Siapa yang buat presentasinya? Siapa? Di Canva-nya. Buka Canva-nya. Sudah kejawab? Kalian pakai ChatGPT kan? Masukkan promptingnya ini. Hasilnya gimana? Tulis di sini. Terus analisis dia ditaruh di sini. Sambil kalian jawab pertanyaannya itu, hasilnya ini, Jadi hasilnya puisinya di sini. iya, Oh, iya. Nanti kalian presentasikan dia. Oh, hasil prompting saya dengan Serosot, dengan contoh, berikan, apa nih? Buatkan puisi 4 baris tentang hujan, hasilnya kayak gimana? Oh, menurut saya ini sesuai. Jelasin tuh itu presentasinya. Ini apa? Nanti membasahi bumi. Cerminan seperti yang mana tuh? Oh, belum selesai ya? Oke. Buatkan presentasinya. Siapa yang buat presentasi? Baca modulnya juga ya. 30 menit cukup? 1 jam? Promptingnya kan udah ada. Perintahnya udah ada. Kalian tinggal copy aja, bawa ke ChatGPT, bawa ke Gemini, sah. Yang buat presentasinya, ada yang bisa buat Canva kan? Bisa buat Canva di HP. Oh, iya. Jadi nanti hasilnya ini kamu bahas di Canva. Diskusi saya, kelompok saya pada saat zero shot, saya ngasih perintah buatkan saya puisi 4 baris tentang hujan, itu misalnya kan. Analisis saya di mana? Ini hasil saya, tampilin ini. Ini loh hasil dari, boleh difoto, boleh di copy paste yang di chat GPT-nya bawa ke Canva boleh. Hasil analisamu gimana? Oh, sesuai kok. Ini zero promptingnya, zero shotnya. Tuh. Iya, langsung sesuai.
Udah sampai mana? Latar belakang. Latar belakang. Belum. Kalau ini kan view shot-nya. Saya kasih contohnya ini. Buatkan saya tentang hujan. Ini. Habis itu saya buatkan instruksi baru dengan buatkan saya 4 baris puisi tentang pelangi sekarang. Tadi kan tentang hujan, tentang pelangi dengan gaya yang sama. Ini view shot tapi ya. Ini view shot karena kita memberikan contohnya. Kalau lebih kalian memahaminya, coba kalian buka modulnya. Di sana ada contoh view shots. Kan saya sudah kirim modulnya. Jadi kalian, gimana sih sebenarnya view shots itu? Kenapa dia isi contoh? Ya. Yang buat gini mas siapa? Presentasinya siapa? Iya, satu kelompok. Tapi kalau misalnya jam 9 kalian udah selesai, presentasi palingan 4 kelompok deh, 4 kelompok. Udah selesai jawab? Oh, ini yang belum ya. Yang ini juga dimasukin ke kantor. Iya, karena hasil analisamu kalian tampilkan tuh. Nggak usah ditampilkan kalau kalian sebutan ini prompt saya, ini hasilnya. Menurut saya ini hasilnya sesuai bla 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 bla. Kalian jawab secara lisan boleh, kalian tampilkan hasilnya dalam slide boleh juga. Ah, yes, yes, still right di sini. Ada masalah? Enggak. Sudah jawab? Sudah dapat puisi yang pertama? Jawab pertanyaannya sekarang. Kita kasih waktu sampai jam 9 ya. Karena kita sampai jam 9.40 udah selesai kan. Suaranya berdengung. Kipasnya bunyi nggak? Boleh kok. Sandi hidupin kipasnya. Ya. 2 aja deh. Coba tes dulu. Kita buat lagi yang baru di AI, baru taruh di sini lagi. Ya. Berikan dia contoh AI-nya kayak gini. Oh, oke. Ini contohnya. AI ini contohnya, saya maunya kayak gitu loh. View shots-nya. Ada kerasa nggak anginnya? Belum. Udah buat presentasinya? Mana kamu udah buat? Ketawa dia. Coba lihat telingamu. Pakai kamu. Adi bisa lolos makan ada. Adi bilang makan ada. Ngumpul tadi. Jadi kelas 12. Tidak ada masalah kan? Paham semuanya? Ya. Jika saya ngasih input seperti ini, kamu jawabnya seperti ini gitu. Gituin ya AI-nya. Sekarang kamu buatkan saya puisi tentang pelangi sekarang.
Nanti setelah presentasi kita kuis ya. Jadi kalian harus pahami semua. Kalau kalian tidak berkesempatan ngerjain presentasinya, coba baca modulnya juga. Modul saya sudah share di grup. Udah selesai? Belum. Jam segini udah Indonesia Raya. Ya, dia boleh itu. Harusnya jam 10. Udah sesuai nggak sama contoh yang kalian kasih? Kalau view-nya. Udah sampai mana? Oh. Ini hasilnya yang mana? Yang pertama. Oh, yang pertama ya. Ini tampilin nih. Habis itu nanti kualitasnya kamu buatkan dalam bentuk slide baru boleh. Di copy nih, tambahkan slide baru penjelas. Analisa, menurut saya analisanya bagus, sudah sesuai. Ya, apa kekurangannya? Kira-kira apa kekurangan dari view shots itu? Dibandingkan dengan zero shot dibandingkan dengan view shot. Berarti ini juga ya. Ya, dijawab juga. Nah, selesai. Ada kok di modulnya. Coba. Di halaman berapa nih? Halaman 21. Ada kuis nanti, kalian baca dulu modulnya. Malah main dia. Udah selesai? Nanti bandingkan hasilnya dengan view shot ya. Kemudian tarik kesimpulannya. Yang mana lebih bagus? Yang mana penggunaannya yang mana sih? Kapan sih kalian pakai zero shot? Kapan kalian perlu pakai view shot?
Jelaskan juga kamu pakai AI-nya apa ya nanti ya pada saat presentasi. Oh, saya pakai Meta AI, hasilnya kayak gini gitu. Ya, presentasinya udah kayak mana? Saya buat? Canva ya. Hmm. Untuk di Canva itu nanti si puisinya kan Hasil puisinya gitu. nanti kita Dijelasin sih. Oh. Menurutmu gimana sih hasil serosotso gimana? Jelas nggak? Baik, baik nggak? Habis itu viewshot, tampilin juga ini hasil dari viewshot. Menurut saya dia gini, oh, bagus juga, lebih sesuai dia daripada serosot misalnya kayak gitu. Terakhir kesimpulan gitu aja sih. Perbandingannya juga dari kejelasannya, dari kualitasnya bagus nggak? Ya. Hmm. Ini kan nanti presentasi kelompoknya mau apa? Hasil serosotmu tampilin juga di presentasi. Kemudian jelasin kamu pakai AI-nya apa? Jelaskan kualitas dari serosot itu gimana? Itu hasil dari view shots-nya gimana? Bandingkan kesimpulannya. Itu aja 4 slide kok. Tadi kan udah selesai kan? Kenapa dihapus aja? Oh, maunya 4 baris, dia buatnya 3 baris lagi. Output. T. T. PUT. Udah buat presentasi? Terus tuh HP-mu mana? Modulnya di HP, masalahnya kamu nggak bisa baca dong. Nanti ini disalin. Udah dikasih contohnya? ChatGPT dikasih contohnya? Ini kan harus, kalau viewshot harus tulis dulu contohnya, baru sesuai dengan baris, baru kasih instruksi baru dia. Tuh. Ngerti? Jadi pada saat kamu buat prompt, buatkan puisi 4 baris tentang pelangi dengan gaya yang sama. Gaya yang mana kamu maksud? Makanya kamu buat ini dulu. Kalau saya misalnya AI, kalau saya kasih input buatkan saya puisi 4 baris tentang hujan, output yang kamu harus keluarkan adalah seperti ini. Baru kamu kasih instruksi. Sekarang buatkan saya puisi 4 baris tentang pelangi dengan gaya yang sama seperti yang di atas, gitu misalnya. Ini barisnya buat juga nih. Jelaskan dia AI itu, saya mau puisi yang seperti ini loh, yang kayak gini dia. Misalnya biar IA gitu modelnya. Yang sempat kerontang. Jelas sesuai dengan tema dan struktur 4 baris. Oke.
Ya, hasilnya sesuai harapan karena Aing menghasilkan puisi 4 baris dengan tema hujan. Terkait instruksi hanya tanpa eksplorasi bentuk lain yang mungkin lebih kreatif. Ya, jelas sesuai dengan tema mengikuti gaya contoh dan terstruktur 4 baris. Tentang pelangi. Sudah buat gini ya? PPT. Kurang lebih lagi 15 menit kita mulai presentasi ya. Sudah ada yang siap? Udah sampai mana? LKPD udah selesai? Kalau yang jawaban itu satu. Jawab. Melihat mah gimana dia? Apakah sesuai dia? Enggak. Kalian bantuin langsung kalian kerjain misalnya biar tinggal temennya selesai. Ini udah sesuai dengan contohnya. Apakah sudah cocok? Copy soalnya yang foto soalnya yang kesimpulan tuh biar bisa kalian cepat kerjaannya. Ini foto dulu. Kita buat gitu nih. Tuh. Karena waktunya lagi 15 menit. Kesiapan kalian? Ya. Makanya cepat kalian kerjain itu ada 3 halaman soal tuh. Kalian bagi-bagi tugas. Yang lainnya jangan bengong. Yang kedua sudah dibuat? Waktunya lagi 15 menit ya. Udah sampai mana? Oh, udah sampai. Ya kan ikan adalah napas. Yang partitur tanpa. Kualitas ombak. Udah selesai kan presentasinya? Jelasin juga perbedaannya itu hasilnya udah kan? Udah zero shot, udah view shotnya gimana? Buat view shotnya habis itu perbandingannya kesimpulannya lagi 3 slide aja itu. Nanti kamu jabarkan aja loh, bacain aja nggak apa-apa ya. Kalian ngapain? Baca modulnya, udah saya kasih modulnya. Nanti kuis bisa nggak kalian jawab, diskusi bareng sama temennya ya. Apa sih? Oh, udah sekarang sudah selesai. Ya. Mau buatnya gimana? Copy aja hasilnya. Kenapa susah? Susah ya? Ketawa dia. Perbandingannya udah? Belum? Foto nih soalnya. Kamu cari di AE. Atau kamu cari di modulnya. Sesuai dengan pemahaman kalian.
Ya, itu kan di belakangnya tuh. Habis itu cari dah kesimpulannya. Ini udah sampai mana? Oh, ini udah kan? Kamu tinggal gini aja. Hasilnya aja jelasin dah. Jawab dah sambil kamu nampilin itu. Jawab dah, bacain dah pertanyaan itu. View shot-nya gimana sih hasilnya, sesuai? Mana sih lebih bagus view shot sama gini? Kita kan lihat view shotnya dulu. Ini nampilin hasilnya itu. Ya. Puisinya. Habis itu sekarang ini apa nih? Kesimpulannya udah. Kesimpulan belum saya. Oh, belum. Lagi satu tuh buat perbedaannya kan di baris ketiga tuh cari perbedaannya. Foto dulu soalnya. Baris ketiga. Yang ketiga. Biar sama-sama nyari. Jadi kamu bagian cover tinggal copy-copy aja, ngetik-ngetik aja. Nggak apa-apa kok, sederhana aja tampilannya. Yang penting kalian bisa nampilin. Besok project. Yang mana deh? Nomor 2. Nomor 2. Boleh. Oh, yang nomor 3 udah dibuat belum? Udah dicari. Udah. Boleh. Di sini jawabannya. Boleh ke sana. Biar gampang. Yang ini view shot-nya udah dicari? Sudah semua. Oke. Kabarin sama ibunya. Minta jam lagi 15 menit gitu. Kimia apa sejarah? Sejarah. Sejarah dulu nggak sih? Bukan. Anu. Sejarah. Sembilan 9.30 enggak? 9.40 enggak sih mulainya? Masa jam 9? Oh ya, itu kan kelas 11 dan 12 enggak sih? Jadwalnya? Kamu punya jadwal enggak? Oh, hilang ya? Coba lihat jadwalnya. Apa nih, Mbak? Ini di grup mana ya? WPS mana buka? Dokumen. Search dong, search. Jadwal. Jadwal mengajar. Udah nih, udah kerasa di sini. Masih panas. Udah gedein lah. Terus tuh gedein. Yang buat kanvas siapa? Coba 4. Dapat. Udah bunyi 5 dah. Ya. 20. Udah selesai? Tinggal apanya aja? Perbandingannya udah? Belum ya? Lagi 2 slide aja cukup tuh. Lagi 8 menit ya. Siapa yang udah selesai? PPT-nya lama ya? Terus sampai mana? Tadi kali paling ngebak yang kopi tapi hilang dia.
Nggak usah itu nggak usah lah ditampilin, hasilnya aja kamu tampilin, nanti itu dibacain. Menurutmu gimana sih hasilnya dari zero shots? Ya, langsung perbandingannya aja. Kalau sudah few shots, perbandingannya, tampilan perbandingannya yang di halaman ketiga udah selesai. Oh, nggak usah, kamu bacain aja biar cepet ya. Hasil ini loh, hasil dari zero shot ini, hasil jelasin dah zero shot menurut saya gimana, bacain hasilmu biar cepet. Udah, Lagi buat PPT-nya. perbandingannya udah, kesimpulannya udah. Sudah. Udah Bu, yang Yang sederhana aja. Dah. Presentasi. Udah selesai, cepet nah buatnya. Nggak acak kok yang sudah selesai. Kelompok 7 dah. Adistia udah ya? Belum? Siapa namanya? Oh, Adistia. Dia? Oh, Indriani ya. Indriani. Kok nggak 4 baris nih? Udah mau 4 baris ya? Udah gituin aja. Sekarang buat slide baru, gininya apa namanya? Perbandingannya. Perbandingannya udah. Video udah. Kesimpulannya sekarang. Udah. Boleh, yang penting kesimpulan, jadi global kesimpulan. Udah selesai? Yang penting di slide itu ada hasil dari zero shot, few shot, kemudian perbandingannya, kesimpulannya. Globalin aja dia. Maju sih kita. Hah? Boleh, boleh. Boleh. Di depan meja nggak? Nanti Febri nggak bisa masuk dia. Bisa. 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 Oh, masih bisa. Harusnya pindahin lah mejanya itu dah. Dimajuin bisa. Iya. Apanya? Pembuli ya? Iya. Ini nama canda. Bercanda dong. Nama ngerti nih konteksnya. Nggak, saya nggak membuli kok. Santai aja. Bercanda. Apa? Kodahnya, kodahnya. Kamu udah makan kan? Semuanya.
Bisa udah ngasih tahu Bu gini? Warna ini? Hmm. Kan tentang pelangi. Siapa yang udah selesai? Belum? Ah, Yang perbandingannya buat. Jadi kalian cuma perlu hasil dari zero shot, hasil dari view shot, perbandingan dan kesimpulan. 4 slide aja sebenarnya. Buat yang pendek-pendek aja nggak apa-apa. Atau misalnya dari segi kejelasan instruksi, bacain aja ini nggak apa-apa. Biar cepat aja ngertinya. Ini udah sampai mana? Perbandingannya? Makanya saya suruh kamu foto. Udah dapat perbandingannya? Terus Canva-nya? Yang buat Canva nggak usah nulis dong, tinggal ketik-ketik gitu. Giliran aja nulisnya. Perlu waktu lagi? Oke, saya tambahkan lagi 15 menit, berarti 2 kelompok aja yang maju ya. Kelompok 4 dah. 1, 2, 3. Itu 3, 4, 5. Ini Isa udah, kelompok 2 udah ya. Bang, kita tinggal ini aja, Bu. Oh, berarti kelompok 1 berarti. Itu udah, tinggal kesimpulan aja. Kesimpulannya nanti dibacakan boleh juga. Boleh. Kesimpulan nanti di slide kesimpulan gitu aja, kamu bacain kesimpulan. Apanya kurang? Oh, PPT-nya belum. Kelompok 3 udah kayaknya. Berisikan contoh. Jadi aku tidak berisi contoh itu. Kalau saya nggak selesai gimana, Bu? selesaiin aja, bacain aja nggak apa-apa. Udah nih buat nih dulu. Udah sekarang. Perbandingannya ini yang ini. Oh, bilang aja kejelasan, satu kejelasan gitu aja. Kamu bacain dan nanti Satu kejelasan langsung aja sih. bacain kualitasnya, outputnya. Baik, dari segi perbandingannya, kami lihat dari kejelasan instruksi, kualitas output dan ini bacain dah. Habis itu buatin slide kesimpulan gitu aja. Ketik nah cepet nah. Kejelasan instruksi zero shot gimana? Kualitasnya bagaimana? 4 aja. Kesimpulan udah nyari, kesimpulan udah cari. Oh. Oh, kan giliran ya. Perbedaannya. Oh, baru perbandingan. Ya boleh, perbedaan boleh. Perbedaan hasilnya gimana? Sini tuh ada.
Belum mulai buat ininya, PPT-nya? Baru buat. Hmm? Oke. Oh, baru perbandingan ya? Baru perbandingan. Udah, Indriani? Kesimpulannya buat nah. Dari kopi? Ini ya udah. Oh. Tulis nggak kesimpulannya? Ada yang manggil saya? Giniin ya yang kejelasan. Perbedaannya, kejelasan instruksi kamu bacain dah nanti, nggak apa-apa, kamu buatin kejelasan instruksinya gimana. Oh, kalau serosot sesuai dengan instruksi, tapi kalau viewshotnya lebih spesifik karena isi contoh. Kualitasnya gimana? Kalau viewshot, serosot bagus, tapi viewshot lebih bagus. Itu misalnya, atau yang mana lebih bagus kualitasnya. Udah nih, udah. Masih banyak. Masih banyak. Udah nomor 3 dia, udah kesimpulan. Apa? Yang terbaik. Oh, saya kira yang terbaik. Perbandingan. Ada kesimpulan. Ini screenshot kirim ke WA bisa biar bisa dibaca gitu nah. Ya, screenshot nah. Udah sah? Belum? Oh, biasanya nggak usah. Kamu jelasin aja nanti ini. Bacain, ini loh hasilnya saya dari form ini. Kemudian bacain dah, menurut saya tuh gimana. Tuh biar kamu nggak ngetik banyak di Canva-nya. Ngerti? Ngerti nggak? Udah. Kesimpulannya baca aja. Bacakan nanti sebelumnya. Boleh. Ya nggak usah jawab pertanyaan, tapi globalin dia, kesimpulanmu gimana. Dari jawaban itu kamu bisa nggak menyimpulkan gimana kesimpulan? Oh, bisa. Bisa. Oh, yang kesimpulannya Ya, Febri dah. Kalau udah, kirim linknya ke grupnya. Sudah? Sudah? linknya kemana, Bu? Ke grup aja. Ini video. Grup ya? Iya. Jawabannya aja. Boleh. Kamu bacain aja kualitas dari jawaban dari pertanyaannya itu. Sudah? Sudah terkirim?
foto anggotanya, eksperimen itu apa? Sudah? Ayo silakan maju. Baik, perhatikan presentasi temannya ya. Boleh. Soalnya kami ngomongin Arah panah yang ke kanan. Distia. Arah panah yang ke kanan. Oke. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan kakak. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Putra Disney kami. Perkenalkan nama saya Putu Bayi Bakta Waisnawa. Perkenalkan nama saya Kadek Febri Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Q-shot dan zero shot. Yang pertama ada eksperimen zero shot, yaitu adalah promnya buatkan puisi 4 baris tentang hujan. Dan hasil dari AI adalah rintik hujan jatuh pelan di bumi, mengapa tabah dengan harmoni, membawa sejuk di hati yang ganda, menghapus pesan jadi indah. Nah, analisis kualitas apakah jelas atau sesuai dengan terstruktur? Menurut kami puisi yang dibuat oleh AI ini sudah pas dengan prompting yang diberikan, untuk suasana masih kurang tepat. Pertanyaan diskusi pertama itu adalah apakah hasil langsung sesuai dengan harapan? Jawaban dari kita berempat adalah sudah, karena sesuai dengan prompting yang kita berikan atau sesuai dengan tema yang kita berikan. Yang pertanyaan kedua adalah apa kekurangan dari pendekatan ini? Masih ada pada bagian suasana, yaitu jika hujan pasti aja suasananya akan gembira, tapi pada puisi yang diberikan pada AI tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena mereka itu sedih suasananya. Dan Eksperimen Q-shot akan dibacakan oleh Bayu. Eksperimen Q-shot itu adalah problem contoh yang pertama. Hujan adalah simfoni sunyi mengalun di atap rumah tua. Setiap tetes sebagai harmoni menghapus sepi yang ada. Hasil AI-nya, hujan turun sebagai doa lirik untuk bumi dengan kasih. Dia rintik dari melodi dengan mengalun tenang di dalam hati. Analisis kualitasnya, apakah jelas sesuai terstruktur? Menurut kami, puisi sudah sama seperti prompt dengan contoh. Pertanyaan diskusi 2. Yang pertama, apakah hasil Q-shot lebih terarah daripada zero shot? Ya, karena Q-shot memberi contoh agar AI bisa memahami pola dengan lebih tepat dan menyesuaikan output agar lebih dan sesuai. Pertanyaan kedua, apa kelebihan memberikan contoh kepada AI? Jawabannya, hasil lebih tepat dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Analisis perbandingan akan dibacakan oleh Melani. Analisis perbandingan kejelasan struktur kurang jelas apakah tidak sesuai ekspektasi, sangat jelas sesuai instruksi yang diberikan. Kedua, kualitas output, kualitas yang kurang jelas, kualitas yang jelas dan tepat dengan ekspektasi. Tiga, kesesuaian konteks, kurang sesuai dengan sangat sesuai
dan keempat tidak akan berguna sederhana dan juga sangat efektif dan namun membutuhkan waktu yang lama. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Jadi kesimpulannya, zero shot itu dapat digunakan dalam waktu yang lebih singkat, namun hasilnya kurang akurat dan tidak sesuai ekspektasi. Sedangkan few shot memerlukan waktu yang lebih lama, namun hasilnya sesuai ekspektasi dan akurat. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para pesandu. Om Santi Santi Santi. Pertanyaan. Ada pertanyaan juga? Ada yang memberikan pertanyaan? Ada yang mau nanya? Tidak? Tidak. Udah tutup juga. Oke, saya bahas untuk kelompok 1. Kelompok 1 dia kurang teliti. Padahal hasilnya diskusinya baik. Kalau kalian lihat di eksperimen ViewShot, ya, contohnya adalah tentang hujan. Namun, instruksi yang kedua yang diinginkan adalah tentang pelangi. Jadi itu masih tentang hujan ya, walaupun ya dia strukturnya hampir kualitasnya bagus, kemudian terstruktur, semua II, HI. Ya padahal di atas itu dia masih, kalau contohnya kan di akhir dengan IA gitu. Kalau hasilnya semua I ya. Ada lagi kelompoknya? Indriani udah? Sudah kirim? Sudah? Sudah di-chat ke grupnya? Oke. Silakan maju kelompok 7. Sebelum kita memulai presentasi kami ucapkan salam terlebih dahulu. Kami mulai dengan pengajian rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang shot dan juga zero shot. Oke. Untuk apa namanya? Oke, untuk hasil prompting sebesarnya Itu dari AI yang menjawabnya itu hujan turun menarik diri membantu luka menunjukkan hasil. Kritiknya lembut pada nyanyian membawa damai dalam kehidupan. Analisis kualitasnya itu maka dari prompting yang kami berikan dijawab dengan jelas dan sesuai permintaan kami. Nah, hasil tersebut terstruktur dengan baik sehingga kami mudah mengerti dengan maksud visi tersebut. Eksperimen ViewShot. Pelangi lari di angkasa. Itu warna-warni setelah hujan datang. Itu warna hadir memukau mata melukiskan orang di jiwa yang berada. Analisis kualitas. Ya, sudah jelas karena usia yang diberikan juga dengan lalu ada pula analisis perbandingan. Yang pertama di bidang kejelasan instruksi. Zero shot hanya membutuhkan instruksi langsung tanpa contoh, sedangkan ViewShot disertai contoh. Yang kedua, kualitas output. Zero shot sangat bergantung pada kualitas produk, sementara ViewShot cenderung lebih konsisten. Yang ketiga, kesesuaian konteks. Zero shot dapat langsung adaptif,
dengan banyak konteks baru, sementara visual lebih sesuai konteks karena model punya preferensi. Yang terakhir, kemudahan pengguna. Zero shot sangat mudah, cukup sekali tulis instruksi, sementara visual membutuhkan usaha lebih karena harus disertai contoh. Oke, untuk kesimpulannya akan saya bacakan. Oke, jadi kesimpulannya sebaiknya zero shot digunakan saat tidak ada data pelatih khusus dan butuh hasil cepat. Few shot lebih digunakan ketika ada sedikit data contoh dan ingin meningkatkan akurasi. Perbedaannya, zero shot model tidak diberi contoh dan few shot model diberi beberapa contoh. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak. Bisa diterima, oke? Oke, ulang deh perkenalannya. Oke, karena saya tadi gugup dan saya lupa untuk perkenalan, ini salah saya juga sebagai moderator. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Mahadana. Perkenalkan, nama saya Ibtu Surya Pranya Wibawa. Perkenalkan, nama saya Lutfi Indriani. Perkenalkan, nama saya Lutfi Indriani. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, jadi kami akan tutup presentasi dari kami tentang few shot dan juga zero shot. Sebenarnya ya few shot dan zero shot ini materinya ya sudah dipahami ya gitu ya. Terus apa namanya, karena kami awali dengan pengajian Jumat, jadi kami akan akhiri juga dengan parames santi. Om Santi Santi Santi. Oke, ada yang kelompok yang udah selesai lagi? Isa, kelompok nomor 3? Sudah ya? Belum? Widya? Belum? Belum? Kelompok 8? Belum? Kita lihat dari waktunya. Oke, kita masih ada 20 menit lagi. Kita cukupkan saja untuk presentasinya. Silakan kalian lengkapi dulu presentasi kalian. Saya kasih waktu dulu. Dan kalian juga pahami materinya. Karena kita akan melakukan kuis. Saya kasih waktu lagi 5 menit, cukup nggak untuk belajarnya? Ya. Untuk kuisnya saya kasih soal 10. Enggak. Kita main pakai kuisis. Saya tidak ingin ada buku di atas meja. Kalau kalian bisa kembali ke bentuk semula, sambil kalian pelajari modulnya. Di atas meja hanya ada HP saja. Kalian udah sering pakai quizzes kan? Jadi kita main dengan kecepatan, karena poinnya dilihat dari kecepatan kalian. Silakan dibaca dulu modulnya, lagi 5 menit deh. LKPD-nya udah selesai semuanya kan? Sudah, berarti LKPD-nya dikumpulkan dulu deh. Sudah, LKPD-nya udah. Pertemuan 1, 2, 3, 4. Siapa yang belum?
Jika merasa sudah siap, silakan join. Siap? Belum? Oke, silakan baca modulnya lagi. Isi namamu. Namanya itu nomor absen baru nama ya. Boleh nama panggilan aja. Asalkan jangan nama palsu. Biar saya gampang nyarinya. Silakan kalau sudah siap, silakan join. Nomor absen, nama. Udah selesai belajarnya? Nama, nomor absen. Nomor absen nama. Nomor absen dulu di depannya. Boleh. Ya dapat sinyal. Pinjam hotspot temannya dulu deh. Sudah berapa orang yang join? 15. 14. Kita ber-31. Ya. 31. Keras sekali anginnya. 22. Lagi 9 orang lagi. Kuis ini mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini ya. Jadi saya harap tidak ada yang tolah-toleh. Lagi 4 orang. Oke, saya tunggu. Yang tidak punya kota, share kota temennya dulu. Lagi 2 orang. Sudah semuanya? Karena ada yang ulang lagi masuk kayaknya dah. Sekarang dah. Bintang udah, bintang belum nih. Mulai. Udah diklik mulainya? Oke. Sudah ya? Ada yang double masuknya. Nah, saya nggak mau. Oh, lanjutkan game aja. Belum dikasih nama. Belum sih nama? Oh ya nggak apa-apa. Lanjutkan game ya? Iya. Sabar, nge-like tuh. Reload aja dulu. Udah mau masuk?
Tidak usah toleh-toleh, Dewa. Soalnya cuma 10. Nyampe nggak materinya? Paham nggak kalian sama materinya? Surya Pratnya yang depan apa belakang? Udah selesai? Indriani udah selesai? Relate deh. Sinyalnya jelek tuh. Oke. 6 besar semua benar ya. Kita lihat. Oke, sudah 7 orang yang benar semua. 8 orang. Bisa? Belum. Pakai kota apa wifi-nya? Wifi-nya jelek ya. Wifi-nya jelek kotanya. Coba minta gini dulu, hotspot sama gini. Wirawan. Coba minta hotspot dulu. Yang pertama Surya. Sebagian besar sudah menguasai materi ya. 91% sudah dikuasai. Pitaya Potter ini siapa? Oh, ya enggak apa-apa. Harusnya 31 siapa? Rani? Oh, Surya Dharma yang belum mulai ya. Surya belum ya, Surya ya? Belum. Sudah minta kota? Hotspot temannya? Saya mau? Coba nih, hotspot saya. Nasi bungkus 12. Ya. 12. Nggak usah spasi. Nggak isi spasi.
Sudah semuanya? Kembali beranda. Masukkan game 944 989. Siapa yang belum? Wirawan belum? Surya Dharma belum? Sebelah sana sudah semua ya? Kita tunggu temannya di belakang, lagi 2 orang yang belum. Surya Pratnya. Banyak yang benar ya. Oh, Restu benar loh. Wirawan udah selesai. Nanti kita tunggu Surya Dharma. Surya Dharma pelan-pelan jawabnya. Kita tungguin. Melani salah berapa? Masih ngerjain? Enggak, itu poin kecepatannya. Mungkin salah 4 persentasenya. Setelah dilihat berapa tuh? Misalnya persentasenya. 70 berarti salah 3. Pelan-pelan. Ayo jawab sendiri. Jawab sendiri. Saya tungguin nih pelan-pelan jawabnya. Kamu baru benar 1 tuh Surya. Kamu benar ya? Berapa dapatnya? Apanya? Benarnya? Oh, benar semua. Bintang salah berapa? Bintang cinta. Cinta salah 1. 90. Gampang-gampang nggak sih?
Gampang-gampang. Masuk sesuai dengan materi tadi tuh harusnya bisa. Sudah? 50% tuh. Oh, dapat kesempatan lagi satu ya. Ya, kelebihan dari view shots-nya. Oke, semuanya sudah selesai ya. Sudah banyak yang dapat 100. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi hampir semua ya, ada beberapa yang dapat 70 dan 60. Hampir semuanya sudah di atas 70 ya. Ada 4 orang. Jadi saya harap 4 orang itu lebih belajar lagi, perdalam lagi materinya. Untuk materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Kalian sudah paham materi untuk hari ini? Sudah. Jadi kita belajar tentang prompt. Prompt itu instruksi. Ya, instruksi yang kita berikan ke AI yang kita gunakan, mau ChatGPT, mau Meta AI. Jadi kita sudah belajar tentang few shot dan zero shot, di mana penggunaannya itu sama-sama menghasilkan hasil dari AI. Kita harus menentukan kapan kita menggunakan zero shot, kapan kita menggunakan instruksi dengan model few shots. Karena kita coba menggunakan teks, minggu depan kita coba dengan menggenerate mungkin gambar atau video. Ya. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak jelas semua? Oke. Untuk minggu depan kita akan coba generate gambar. Kita tutup hari ini pembelajarannya. Silakan, Isa. Berdiri. Aturan para mersanti. Santi, santi, santi. Terima kasih.